Di episode yang ke-66 ini saya ambil materinya dari kitab Kifayatul Atqiya halaman 110. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yakun, siapa orang yang tidak ada di dalamnya fi bada'i amrin, dalam permulaan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jahidan, kesungguhan atau sungguh-sungguh, lam yalik, maka orang tersebut tidak akan ketemu min hadat tariqati, daripada jalan ini, khardala, jalan di mana di dalamnya itu ada mutiara, ya, mutiara indah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang sangat penting sekali dalam kajian Kifayatul Atqiya ini, karena ada rukun yang paling utama di dalam memperoleh makom atau derajat kita bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar seperti kita berjumpa bertatap muka seperti ini. Nah, kalau kita pengen menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita sungguh-sungguh di dalamnya, dalam meraih makom atau posisi tersebut. Nah, di dalam makom musyahadah ini jelas tidak dikatakan gampang ataupun mudah, karena yang paling kita bisa mungkin kalah dan tidak memperoleh makom tersebut atau kedudukan tersebut bukan karena orang lain, bukan karena orang yang ada di sekeliling kita, justru oleh diri kita sendiri, sehingga kita susah berjumpa dengan Allah. Siapa penghalang yang ada pada diri kita ini? Siapa? An-nafsu. Nafsu yang bisa menghalang-halangi kita untuk bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, ya, diberi perangkat di dalamnya, ada akal, ada nafsu. Makanya ada yang mengatakan ketika akal itu bersemayam dalam diri kita, nafsu bisa kita kendalikan, nafsu itu bisa kita sisihkan. Tapi ketika nafsu itu muncul dalam diri kita, maka akal akan pergi, sehingga kita tidak terkendali. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang namanya kita manusia sebagai laki-laki ini, laki-laki diberi perangkat yang namanya akal 900. Hebat, ya. 900 kita laki-laki diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa ngakali. Iya, wong wadon bisa diakali. Sing biasa bebodoh, ya, wong lanang biasa. Sedangkan nafsu kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berapa? Kalau akalnya 900 berarti nafsunya hanya 100. Beda dengan perempuan sebaliknya. Jika perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti istri-istri kita itu mempunyai nafsunya itu 900. Makanya anda sekalian kalah dengan perempuan kalau masa nafsu. Dan kita itu biasanya sebagai laki-laki, ya, orang yang selalu dipersalahkan. Ya memang seperti itu. Nafsunya yang namanya perempuan itu, ya, besar. Akalnya kebalikan daripada laki-laki, cuma 100. Nah, maka daripada itu kita diberi keleluasan yang seperti itu, pandai-pandailah kita itu bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa istilahnya menjadi
panutan dengan perangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa akal 900 itu. Dan ketika kita berbicara tentang masalah akal, tentang masalah nafsu, ini ada sejarahnya di dalam hadis. Ketika akal dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, wahai akal, mriki. Boten pun apa Gusti? Nurut akal. Ya uslah, silakan balik lagi. Kemudian belum lama ini akal dipanggil lagi. Wahai akal, kesini. Marah. Nurut. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, aku ini siapa, engkau itu siapa? Akal menjawab, aku ini adalah hamba-Mu, kau adalah sang pencipta. Akal seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kau itu adalah makhlukku yang paling mulia yang aku ciptakan. Kemudian nafsu, ini nafsu. Nafsu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu, come here. Merene ya. Planga, plongo, nafsu. Ya. Betiter menang. Disuruh sama Allah Subhanahu wa taala ke sini. Ya, pura-pura enggak dengar saja. Itu nafsu. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, aku ini siapa? Engkau itu siapa? Nafsu jawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Jawaban nafsu seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum nafsu itu di dalam neraka, api neraka selama 100 tahun. Bayangkan 100 tahun namanya digodok yang namanya nafsu. Kemudian dikeluarkan daripada api tersebut, ditanya lagi yang namanya nafsu tadi. Wahai nafsu, aku siapa, kau siapa? Beler nafsu. Tetap menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Logdok ya. Beler. Dihukum gak beli kapok nafsu. Terus apa? Allah Subhanahu wa taala hukum lagi selama 100 tahun. Di mana? Di neraka khusus. Namanya neraka Ju. Artinya neraka lapar ya, rasa lapar. Jadi selama 100 tahun lamanya digodok ya oleh api Ju, baru dikeluarkan. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala tanya lagi, aku siapa, engkau siapa? Baru dia menjawab, aku adalah makhluk dan kau adalah sang pencipta. Nah itu adalah nafsu ya. Ya berarti nafsu itu memang susah untuk kita takut, untuk kita kendalikan. Karena memang di dalam hidup ini nafsu selama kita itu hidup pasti ya, dia itu ada pada diri kita. Nah makanya yang namanya nafsu tidak bisa dibunuh, tapi bisa dikendalikan. Apa pengendalinya? Ya tadi salah satunya adalah puasa, zikir, ya, sholat, baca Quran. Itu adalah pengendali daripada nafsu yang ada. Karena nafsu itu ya fungsinya bagi kita sangat penting sekali. Ya, bisanya kita doyan makan karena nafsu. Bisanya kita itu doyan sholat karena nafsu. Bisanya kita itu ya benci kepada kemungkaran karena nafsu. Bisanya kita melindungi keluarga kita karena ada nafsu. Termasuk ketika kita dengan istri kita itu bisa tertarik karena ya nafsu itu. Ya. Makanya nafsu itu bisa mendorong kita menjadi orang yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi juga yang namanya nafsu itu bisa menjebloskan kita menjadi orang yang lebih hina daripada hewan yang paling hina.
Nah, maka daripada itu, siapa orang yang ingin bersungguh-sungguh menjadi orang yang makom musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatikan. Harus apa? Perhatikan, perangi nafsu yang ada di dalam diri kita. Khususnya adalah nafsu yang selalu membawa kita kepada jurang kejahatan, jurang kedoliman. Nah, dengan adanya nafsu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, akan menjadikan manusia bisa berpotensi menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi. Nah, makanya kita di sini kalau kita pengen mendapatkan makom musyahadah tadi, jangan loyo. Jangan kita istilah kerja diam-diam baik. Harus apa? Yuk sungguh-sungguh kita tarbiyah. Bagaimana tarbiyahnya? Seperti ini yang kita lakukan, itu bentuk tarbiyah. Terus kita sungguhkan terus. Ya, supaya apa? Bisa meredam daripada nafsu kita. Karena kalau seandainya kita tidak seperti ini, kita susah untuk mengendalikan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja ya. Kemudian selanjutnya kita bisa tahu tentang hakikat mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sekonyong-konyong kita bisa langsung jadi, tapi diperoleh dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang benar-benar usaha keras kita dalam apa? Menaklukkan nafsu kita. Nah, tentang persoalan makrifat juga kita diingatkan bahwasanya tidak bisa kita itu mendapatkan hasil makrifat pada Allah, tidak bisa kita itu bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Dengan mendalami dan menekuni ilmu tentang ketuhanan. Seperti malam hari ini kita kaji lagi tentang Allah, kita kaji lagi tentang Allah terus. Sering kita gosipin Allah terus, bahasin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagus untuk apa? Membuka makrifat kita. Dengan kita nanti bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat itu akan menjadi cahaya yang nanti akan menyala di dalam hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makrifat di dalam hati kita. Maka hamba itu akan melihat cahaya daripada rahasia-rahasia ketuhanan dan menyaksikan daripada kegaiban kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Terbuka kita bisa melihat dan bisa merasakan sifat-sifat ketuhanan yang ada. Nah, makanya kapan kau bisa bermusyahadah dengan Allah? Kapan kau bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketika kita ditanya seperti itu, jawab. Kita itu bisa tahu, mengenal benar-benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sesuatu yang aku kenali terhadap zatnya. Ya, persoalannya zatnya Allah Subhanahu wa taala bisa kita kenali dengan apa? Ya tadi kuncinya dengan ilmu. Kemudian kita setelah tahu ilmunya tentang ketuhanan, kita tarbiyah, latihan, dan kita mujahadah. Nah, ketika kita sudah bisa seperti ini, insya Allah nanti dimanapun dan kapanpun kita bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada di dalam hidup ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibahas pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Yuk kita sama-sama bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang biasa kita istiqomahkan.